Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Diana dari Prodi Manajemen Reguler B MGT 1. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi. Alasan saya memilih Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau karena Umri mempunyai kelas yang bisa dilaksanakan pada malam hari. Jadi siangnya saya bisa bekerja. Nah, untuk Prodi Manajemen itu sangat luar biasa dan saya sangat berterima kasih sekali untuk bisa mempunyai kesempatan belajar menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya langsung saja masuk kepada materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer pada 2017, teknologi dan informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan juga data. Sedangkan menurut Mr. Keyword pada 2001, menurutnya teknologi informasi itu adalah memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan juga membuat informasi dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya yaitu perlunya teknologi dan juga informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Nah, dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan yaitu beberapanya yang lebih mudah, yang lebih cepat, yaitu melalui proses komunikasi, proses perdagangan yang dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Nah, selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan juga pengaruh globalisasi. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingan sangat semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja maka bisa berakibat fatal pada perusahaan tersebut. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi planning atau perencanaan, organizing mengatur, executing menjalankan, dan directing mengarahkan, dan juga controlling mengendalikan. Jadi kompleksitas tugas manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk mengatasi hal ini dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepat dan juga waktu tanggap pun dapat terpengaruhi. Selanjutnya, pengaruh globalisasi. Nah, menurut siswa Wikipedia, globalisasi itu adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan juga berbagai macam aspek lainnya seperti kebudayaan. Nah, dalam peristiwa globalisasi, maka satu yang menjadi faktor utama yang mendorong saling ketergantungannya budaya dan juga aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Nah, salah satunya contohnya yaitu dengan kemunculan internet. Nah, dalam satu era globalisasi, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, entah bagaimana batasan waktu, jarak, tempat, ataupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek seperti ini dapat terwujud dikarenakan adanya penerapan teknologi dan juga informasi. Selanjutnya yaitu sistem dan juga informasi. Sistem informasi itu terdapat perangkat keras dan juga dengan perangkat lunak. Nah,
contoh perangkat keras. Nah, yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen hardware itu disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan juga output. Nah, perangkat input dan juga perangkat masuk adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, berikut beberapa contoh perangkapan input. Yang pertama keyboard, ada mouse, ada mikrofon, dan juga scanner. Unit sistem adalah perangkat pengelolaan dari data terdiri dari komputer elektronik, sirkuit dari sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan juga memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet atau pada PC. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan juga file digital yang bisa dibaca atau dipasang dengan komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan untuk menonjolkan perbedaan dan antara software dan juga hardware. Karena dikaitkan sebuah software, maka bisa dikatakan dengan software itu perangkat lunak. Itu jelas berbeda dengan hardware, yaitu perangkat keras. Nah, jenis-jenis aplikasi dengan perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem operasi, driver, aplikasi, dan juga bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu data, pengetahuan, dan juga penunjangan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam penelitian sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Nah, selanjutnya itu tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama terstruktur, yaitu keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaiannya. Contoh kasusnya yaitu manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan selama 1 bulan. Nah, yang kedua yaitu setelah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membuat analisa serta pengamatan yang terperinci. Contoh kasusnya yaitu Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di perusahaan PT Cakrawala. Pekerjaan ini dapat divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dan cepat dalam menanggapi keputusan. Nah, yang ketiga yaitu tidak terstruktur, merupakan keputusan tidak dapat diprogramkan dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi pada manajemen tingkat atas. Contohnya Pak Anton, yaitu dia seorang presiden direktur perusahaan PT Lapan Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi keberlangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang selalu harus ditelusuri dan diapresiasi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen seperti klasik hierarki. Ini terbagi atas 3 tingkat, yaitu yang pertama manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Manajemen menengah yaitu manajemen yang menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Nah, pada umumnya suatu organisasi memiliki hierarki manajemen seperti klasik hierarki. Ini terbagi atas 3 tingkat. Nah, yaitu manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait pada pengambilan keputusan harian. Keputusan diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan, Decision Support System atau DSS. Nah, ini akan materi kita bahas selanjutnya. Nah, dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjangan keputusan atau Decision Support System. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu
pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis ataupun organisasi. Nah, sistem penunjangan keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen operasi, perencanaan, dan sistem penunjangan keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjangan keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, sekianlah penjelasan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.